Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Novianti dari kelas 11 AKL 1 dan Mita Ermita Novia Lestari. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai surat setoran pajak atau SSP. Definisi surat setoran pajak. Surat setoran pajak atau SSP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak, terutama ke kas negara, melalui kantor penerimaan pembayaran. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi dari pihak yang berwenang. Fungsi surat setoran pajak. Yang pertama, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang kedua, sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak secara umum. Surat setoran pajak berfungsi sebagai pengganti bukti potong atau bukti pungut untuk pembayaran PPN impor, PPN bendaharawan, PPN pasal 22 impor, PPh pasal 22 bendaharawan, PPh final atau transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dapat menggunakan SSP khusus. Topik kedua yaitu jenis-jenis surat setoran pajak atau SSP. Jenis SSP yang pertama adalah surat setoran pajak standar, di mana surat ini biasa digunakan saat melakukan kewajibannya yang dilakukan di kantor penerima pembayaran surat setoran standar ini memiliki fungsi sebagai bukti pembayaran dengan isi bentuk dan dibuat dengan rangkap 5. Perlu kita pahami, lembar surat rangkap 5 tersebut juga tidak akan diberikan pada satu pihak, melainkan akan diberikan kepada beberapa pihak yang berbeda. Yang pertama, pada lembar pertama ditujukan kepada pihak wajib pajak yang bisa dipergunakan sebagai arsip. Yang kedua, lembar kedua akan diperuntukkan bagi kantor pelayanan pajak KPP yang diberikan melewati Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN. Lembar ketiga akan dipergunakan wajib pajak ketika ingin melaporkan ke KPP. Lembar yang keempat, surat akan diberikan untuk kantor penerimaan pajak. Pada lembar yang terakhir atau kelima akan dipergunakan sebagai arsip wajib pungut atau pihak berwenang lainnya. Penerima lembar arsip ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Surat setoran pajak khusus. Jenis yang kedua adalah SSP khusus. Surat ini memiliki fungsi yang ada pada SSP standar. SSP khusus berfungsi sebagai bukti pembayaran dalam administrasi perpajakan yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran. Selain itu, mesin pencetak SSP khusus ini juga menggunakan mesin transaksi yang telah ditetapkan atau diatur oleh pemerintah. Jika SSP standar memiliki 5 rangkap, SSP ini hanya dapat dicetak saat terjadi transaksi pembayaran dan hanya bisa sebanyak 2 lembar saja. Lembar pertama pada surat ini fungsinya sama dengan lembar ke-1 dan lembar ketiga pada SSP standar. Tidak hanya itu, SSP khusus ini juga dicetak secara terpisah sehingga nantinya bisa dipergunakan dengan lembar kedua SSP standar. SSP khusus pada lembar 2 juga sekaligus bisa diteruskan kepada KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerima atau DNP. Surat setoran pajak pabean. Surat setoran pajak pabean, cukai, dan pajak impor terdiri dari 6 rangkap jenis, yaitu surat setoran yang bertuju bagi para importir dan bisa berbentuk dalam surat setoran cukai, pajak, dan pabean. 6 rangkap surat ini tentunya juga akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu seperti pada lembar 1A akan diberikan untuk KPPBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, melewati penyetor. Selanjutnya lembar 1B akan diberikan untuk penyetor. Untuk lembar 2A akan diperuntukkan untuk KPBC melalui KPPN. Pada lembar 2B dan 2C akan diberikan untuk KPP melalui KPPN. Di lembar 3A dan 3B akan ditujukan kepada KPP melalui penyetor. Dan pada lembar terakhir yang lembar 4 akan diberikan untuk Bank Persepsi atau Pos Indonesia. Surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri SSCP. Pada surat berikut ini ada yang berbeda dan surat lainnya, yakni
hanya berlaku bagi pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Surat Setoran Pajak SSP. Seperti yang sudah dibahas bahwa secara umum SSP berbentuk formulir yang dibuat dalam 4 rangkap yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Pada lembar surat atau formulir pertama akan diberikan kepada wajib pajak dan dipergunakan sebagai arsip. Selanjutnya pada lembar kedua, surat akan diberikan kepada Kantor Pelayanan dan Pembendaharaan Negara KPPN. Di lembar ketiga, surat akan digunakan wajib pajak untuk melapor pajak ke KPP. Pada lembar yang terakhir akan diberikan untuk arsip kantor penerimaan pembayaran. Di beberapa kasus mungkin akan membutuhkan lebih dari 4 lembar formulir untuk arsip wajib pungut atau bendahara pemerintah atau BUMN, bahkan untuk pihak lainnya yang terkait. Selain itu, pada setiap satu formulir SSP juga hanya dapat digunakan untuk satu jenis pajak dalam kurun masa 1 tahun saja. Namun, hal tersebut juga tergantung dengan kode surat tagihan pajak yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.